Halo semuanya, dengan Dadi di sini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai usul cuaca dan iklim, serta memaparkan mengenai alat meteorologi dan klimatologi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai unsur cuaca dan iklim yang terdiri dari 9. Untuk yang pertama adalah radiasi sinar matahari, yang kedua lamanya penyinaran dan sudut datangnya matahari, yang ketiga ada suhu udara, keempat kelembaban udara, kelima tekanan udara, yang keenam penguapan yang terdiri dari evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi, yang ketujuh penutupan awan, yang kedelapan kecepatan dan arah angin, yang kesembilan adalah presipitasi yang terdiri dari hujan, embun, dan salju. Untuk yang pertama ada radiasi sinar matahari. Matahari sebagai sumber energi utama untuk bumi merupakan unsur yang paling dibutuhkan oleh kehidupan di bumi, yang dimana tanpa adanya sinar radiasi dari matahari, tidak adanya kehidupan di bumi ini, yang otomatis tidak akan ada gejala fisik seperti cuaca dan iklim. Dan sinar matahari ini juga merupakan cikal bakal adanya unsur-unsur lain. Yang kedua adalah sudut datangnya matahari dan lamanya penyinaran. Untuk sudut datangnya matahari ditandai oleh adanya perbedaan iklim yang ditandai oleh garis lintang. Adanya iklim sedang, iklim tropis, dan iklim kutub didasari oleh sudut datangnya matahari yang ditandai oleh derajat. Dan untuk lamanya penyinaran matahari dapat ditandai oleh adanya intensitas ataupun lamanya gejala fisik di suatu daerah, yang dimana baik cuaca dan iklim sangat dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari. Yang ketiga ada suhu udara. Suhu udara merupakan derajat panas dingin yang ditandai oleh satuan tertentu, yang mana ditandai oleh temperatur yang terdiri dari Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan lain-lain. Yang dimana untuk Celcius sendiri ditandai oleh maksimalnya itu 100 derajat, yang dimana itu titik didih, dan untuk titik bekunya ditandai oleh 0 Celcius. Suhu udara ini mempengaruhi temperatur suhu di permukaan bumi. Yang ketiga adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya kadar uap air yang ada di udara, yang dimana kelembapan udara ini memiliki satuan, yaitu gram per meter kubik. Kelembapan udara juga memiliki dua jenis, yaitu kelembapan mutlak dengan satuannya yaitu gram per meter kubik, dan kelembapan spesifik dengan satuannya yaitu gram per kilogram. Yang kelima adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah berat sebuah kolom udara, yang dimana tekanan udara tersebut memiliki titik-titik tertentu atau titik-titik yang ada di sebuah kolom udara, yang dimana secara teori tekanan udara akan semakin berat jika tempat tersebut semakin rendah dan akan semakin ringan jika tempat tersebut semakin tinggi. Tekanan udara mempengaruhi kelembaban dan suhu udara di tempat tersebut, dan tekanan udara dipengaruhi oleh adanya sinar matahari. Yang keenam adalah penguapan. Penguapan adalah perubahan zat cair ke zat gas. Pada penguapan memiliki tiga jenis. Yang pertama adalah evaporasi, yang dimana penguapannya dilakukan oleh relief bumi, seperti siklus hidrologi. Dan yang kedua adalah transpirasi, yang dimana penguapannya dilakukan oleh makhluk hidup, misalnya di proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan ada yang ketiga adalah evapotranspirasi, yang dimana merupakan gabungan dari dua penguapan yang sebelumnya. Yang ketujuh adalah penutupan awan. Awan merupakan kumpulan titik air yang terkondensasi lalu mencapai titik jenuh, yang dimana awan-awan tersebut akan melayang di udara. Awan yang melayang di udara ini akan menutup radiasi matahari, yang dimana akan mengurangi pancaran dari radiasi matahari tersebut, yang berefek kepada menurunnya suhu ataupun kelembaban, yang dimana secara
garis besar akan mempengaruhi iklim dan juga cuaca. Yang kedelapan adalah kecepatan dan arah angin. Angin merupakan udara yang bergerak, yang dimana udara bergerak karena adanya angin. Angin ini bergerak sesuai dengan rotasi bumi, yaitu ke arah timur. Akan tetapi, jika arah tempatnya semakin ke kutub, maka intensitasnya semakin kecil. Yang dimana kecepatan dan arah angin ini sangat berpengaruh pada perubahan iklim dan cuaca. Yang terakhir, yaitu yang kesembilan, adalah presipitasi. Presipitasi merupakan hasil dari kondensasi titik-titik jenuh air selain awan, yang dimana merupakan hasil dari pengeleburan air di atmosfer, lalu turun dan menjadilah presipitasi. Presipitasi bisa dikatakan yaitu embun. Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Untuk alat yang pertama adalah anemometer. Anemometer merupakan alat untuk mengukur kecepatan angin, yang dimana memiliki satuan waktu dengan skalanya yaitu meter per kilometer. Cara kerja alat ini ditempatkan di lapangan yang luas dan tidak terhalang oleh apapun. Lalu ada sedikit baling-baling yang dimana akan mengikuti arah mata angin. Lalu ada sebuah kincir yang akan mengindikasikan kecepatan ataupun kecepatan arah angin di daerah tersebut. Lalu akan ada sebuah panel yang akan menghasilkan yang menafsirkan data-data secara lisan atau tulisan. Selanjutnya adalah barometer. Barometer merupakan alat untuk mengukur tekanan udara. Alat ini memiliki satuan yaitu milibar dengan skala senti per hektogram. Cara kerja alat ini mengandalkan yaitu merkuri, yang dimana akan dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Mekanismenya mirip seperti timbangan, di mana merkuri ini akan dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Jika merkuri ini berkurang, maka merkuri yang ada di alat tersebut skalanya akan naik, dan konsepnya sebaliknya. Barometer ini ditempatkan di tempat yang memiliki suhu yang konsisten dan tidak memiliki aktivitas yang padat oleh makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah Campbell-Stock. Campbell-Stock adalah alat untuk mengukur lamanya penyinaran dari radiasi matahari, yang dimana memiliki satuan yaitu intensitas dengan skala watt per meter persegi per detik. Cara kerja alat ini akan menyerap radiasi dari matahari ke alat tersebut, yang dimana ada kertas bias yang akan menghasilkan skala dan lamanya penyinaran dari radiasi matahari. Alat ini harus ditempatkan di luar ruangan dengan penopang yang kuat dan kokoh dengan ketinggian 120 cm. Alat selanjutnya bernama Gun Bellany. Gun Bellany merupakan alat untuk mengukur radiasi matahari dari terbit sampai terbenam dengan satuan yaitu absorpsi energi matahari dengan skala milimeter persegi per menit. Cara kerja alat ini memiliki sensor yang berupa bulatan hitam dan air. Bulatan hitam ini akan menyerap radiasi matahari. Lalu air yang ada di alat tersebut akan terkondensasi dan menguap. Lalu alat ini akan dibalik, yang dimana air tersebut akan masuk ke dalam tabung buret. Lalu akan menghasilkan skala dari radiasi matahari dari terbit sampai terbenam. Alat ini biasanya dicek pada jam 7 pagi dan jam 5 sore. Penempatannya, alat ini akan ditempatkan di pipa-pipa di sekitar lapangan. Alat selanjutnya adalah High Air Volume Sampler atau sering disingkat HEPI Sampler. HEPI Sampler ini merupakan alat untuk mengukur. Alat ini memiliki fungsi yaitu mengukur kadar partikulat di udara dengan satuannya konsentrasi partikulat dan mikron dengan skala mikrometer. Cara kerja alat ini akan mengukur kadar partikulat di daerah tersebut dengan
masuknya udara ini karena adanya pompa di alat tersebut. Alat ini harus ditempatkan di kualitas udara yang tinggi atau tidak terganggu polusi udara. Selanjutnya adalah panci penguapan. Panci penguapan terdiri dari Haustock wheel dan sejenis dan lainnya. Panci penguapan ini akan mengukur evaporasi, yaitu penguapan dengan skala milimeter. Cara kerja alat ini biasanya terdapat adanya dilihat dari kapasitas airnya, di mana jika ada perubahan di kapasitas airnya, maka ada indikasi penguapan di tempat tersebut. Lalu tempat ini ditempatkan di lapangan sekitar Badan Meteorologi. Alat selanjutnya adalah obstarium atau penakar hujan, di mana alat ini untuk menghitung curah hujan, di mana memiliki satuan presipitasi dan skala milimeter, di mana cara kerjanya alat ini akan menampung tetes air, lalu ditampung di sebuah tabung yang ada di alat tersebut. Lalu tabung ini akan mengalirkan ke skala, di mana nanti ada skala yang menentukannya. Lalu kita akan mengetahui hasil dari berapa curah hujan di tempat tersebut. Alat ini sering ditempatkan di lapangan yang terbuka agar memiliki nilai yang pasti dan memiliki curah hujan yang cukup. Selanjutnya ada sangkar meteorologi, di mana fungsi alat ini biasanya untuk melindungi termometer yang digunakan untuk mengukur mengukur iklim dan cuaca, di mana alat ini biasanya difungsikan untuk melindunginya dan ditempatkan di tempat-tempat sekitar pengukuran curah hujan dan iklim. Kita membedah di sangkar meteorologi. Di sangkar meteorologi ada termometer bola basah, bola kering, maksimum dan minimum, di mana empat termometer ini memiliki samaan, yaitu mengukur suhu. Untuk termometer bola kering biasanya mengukur suhu udara berkaitan dengan air yang digunakan. Ada yang menggunakan air raksa, air alkohol, dan lain-lain. Tapi sebenarnya fungsinya sama, yaitu mengukur suhu. Yang membedakan adalah fungsi dan intensitas dan bahan pengukurnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang salah. Semoga tetap bahagia. Happy nice day.